kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami dalam kebenaran-Mu untuk belajar mendalami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, supaya kami tidak tersesat, tidak terjatuh, tetapi kami kuat, kami diberkati, kami terus maju melangkah mengiring Tuhan. Kami menerima firman dan sebentar akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, salam sejahtera, haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan kembali pelajaran Alkitab pada kesempatan ini. Sudah ada beberapa kali sebelumnya saya membahas 7 tokoh. Kita belajar dari 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Kali ini saya mau kita belajar dari satu tokoh yang bukanlah contoh yang baik, atau lebih tepatnya belajar dari kesalahan seseorang yang sebenarnya penting dalam sejarah Alkitab, bahkan sejarah dunia. Namanya Ham. Kita belajar lebih dalam tentang kehidupan Ham, kesalahannya, supaya kita bisa menghindari itu. Kejadian 9 yang akan kita baca adalah ayat 24 dan 25. Kejadian 9 ayat 24 dan 25. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca bersama, 2, 3. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Unik bahwa dalam 2 ayat yang kita baca, 2 ayat ini bicara tentang Ham, tetapi tidak menyebut namanya. Ketika saya mempelajari tentang Ham, saya menemukan banyak sekali informasi tentang Ham. Saya baca Alkitab, saya temukan informasi dari Alkitab, tapi karena Perjanjian Lama adalah kitab suci agama Yahudi, saya baca beberapa pendapat para rabi. Saya tercengang, saudara-saudara. Bahkan agama Zoroaster, itu salah satu agama tertua di dunia, punya cerita tentang Ham. Dan semua itu, mau dari rabi Yahudi, mau dari orang Zoroaster, menggambarkan Ham sebagai lambang manusia yang betul-betul jahat. Bahkan orang Zoroaster bilang Ham adalah seorang penyihir yang jahat. Dosa Ham sangat berat menurut sudut pandang agama Yahudi. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang nggak usah sekolah teologi tinggi-tinggi, kita udah bisa buka di Google. Memang sumbernya lebih banyak bahasa Inggris, tapi coba dibaca. Anda akan kaget. Saya tidak perlu membeberkan itu karena bukan dari Alkitab. Tapi kalau dibaca, Anda akan kaget. Wih, Ham nih ternyata memang luar biasa. Dia pun jahat, luar biasa. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ham ini, saudara-saudara, waktu Alkitab Kejadian menulis di ayat 18, posisi Ham itu ada di nomor 2. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nomor 2. Dalam kebiasaan menulis orang Yahudi, kita bisa langsung simpulkan dia anak kedua. Tetapi waktu ayat 24 yang kita baca, setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ham, dia disebut di situ anak bungsu. Namun, kalau kita cermati istilah anak bungsu, sebenarnya bukan soal urutan lahir. Bukan soal urutan lahir. Karena dalam bahasa asli dipakai kata katan. Katan ini artinya, Bapak Ibu dengar, katan ini artinya tidak
penting. Tidak penting. Tidak direken, tidak dihitung. Boleh dilepas. Mau pi mana napi. Jadi di pemandangan Nuh dan di pemandangan Tuhan, Ham sudah tidak berarti. Tidak berarti. Dibiarkan saja. Tidak usah dihitung. Bahkan namanya saja setelah itu tidak disebut lagi. Cuma dibilang anak yang nggak penting. Lalu kemudian nanti ayat 25 yang disebut malah cucu dari Nuh namanya Kanaan. Apa yang dilanggar oleh Ham sampai-sampai dia menjadi tidak berarti, tidak penting. Kalau kita baca ayat 20 ya, ayat 20. Ini kan sebenarnya berawal dari kelemahan Nuh. Nuh jadi petani. Nuh bikin kebun anggur. Setelah ada anggur, dia bikin minuman anggur. Nuh lupa minum mungkin kemarin waktu dia bikin. Ada mungkin yang 1 minggu tak simpan. Sengaja nggak sengaja ya Nuh ya. Mungkin ada yang 1 bulan. Nah minuman anggur ini setelah dibiarkan, masuk bakteri tertentu, tercipta alkohol di dalamnya. Nuh minum, ini yang beta ada minum sonde habis minggu lalu nih. Kayaknya kok tambah harum ya. Minum wih enak juga. Mungkin begitu ya. Akhirnya dihajar terus. Jadi Ham belum ada masalah di sini. Yang bermasalah Nuh. Nuh ketagihan minuman anggur, dan akhirnya ayat 21 bilang, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Di ayat 22, disinilah terjadi kesalahan Ham. Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saya tidak mau memakai lagi pelajaran dari ayat ini seperti yang sudah kita dengar. Jadi kita ada Ham melihat kesalahan ayahnya, lalu bukannya dia memperbaiki, malah dia sebar-sebar keluar. Lalu kemudian kan begitu kan biasanya khotbahnya ya, pelajarannya begitu. Jadi anak-anak hormat orang tua dong, satu. Yang kedua, kalau ada pemimpin bikin salah, jangan disebar-sebar, tapi perbaikilah. Jangan jadi tukang gosip, ya kan? Begitu standarnya. Tapi saya mau pendekatannya beda. Ham ini di dalam tafsir Yahudi, ketika melihat ayahnya mabuk dalam keadaan telanjang, melakukan hal yang tidak pantas. Itu kata kuncinya. Melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang jahat terhadap ayahnya. Tidak sekedar omong busuk, bukan sekedar itu. Tetapi Ham adalah perwakilan dari manusia-manusia yang secara sadar tega menjahati orang-orang di sekitarnya. Dan ini ditekankan oleh Alkitab. Ini bukan tetangga. Ini bukan orang di dusun sebelah. Ini ayahnya sendiri. Karena itu dalam agama Yahudi maupun Zoroaster, Ham menjadi simbol kejahatan yang tidak terkatakan. Jahat sekali. Ayahnya sendiri saja dia jahati, apalagi orang lain. Oke, sampai di sini ya. Saya tidak perlu menjelaskan detail apa yang dilakukan oleh Ham menurut para rabi Yahudi. Bapak Ibu, saya berikan semangat untuk suka meneliti daripada pegang handphone, smartphone kan yang kita pegang. Cuma habis-habis di Facebook. Coba teliti, apa sih yang dilakukan oleh Ham? Anda akan kaget sendiri. Nanti cari sendiri. Tapi karena Alkitab tidak tulis, maka saya tidak bisa mengajarkan itu. Sebenarnya yang dilakukan Ham adalah pemberontakan terhadap
kultur rohani yang sudah terbina sejak Henokh. Henokh sudah membangun pergaulan dengan Tuhan, anaknya Metusalah, cucunya Lamek. Saya sempat bahas di ibadah gabungan kaum pria kaum wanita. Lalu Lamek memperanakan Nuh. Sudah ada kebiasaan, customs atau adat atau kultur atau budaya dekat dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, sudah ada. Tapi dengan sadar Ham memberontak terhadap firman Allah. Itu kesalahan utama dari Ham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah dibimbing oleh firman. Katakan amin. Oh sudah begitu banyak kali kita mendengar khotbah yang baik. Begitu banyak kali kita dibimbing ke jalan yang benar. Bahkan ada di sini yang mungkin sudah berapa keturunan Kristen dan mengerti firman Tuhan. Maka kita harus berhati-hati. Ada saja kesempatan di mana kita bisa melanggar firman. Dan kesempatan itu bisa jadi bukan karena kita yang menginisiasi, kita yang memulai, tapi karena kita melihat orang lain. Ham melihat ayahnya. Saudara, tapi begini loh, memangnya adakah manusia sempurna di muka bumi? Tidak ada. Secinta-cintanya saya kepada ayah saya, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Memang begitu manusia. Haleluya. Bapak Gembala pasti punya kelemahan. Mohon maaf. Pimpinan-pimpinan rohani, hamba-hamba Tuhan semua punya kelemahan. Tapi cara kita menyikapi, cara saya dan saudara melihat, jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita melanggar firman. Karena urusan dengan firman bukan urusan dengan manusia. Yang percaya katakan amin. Oh iya dong, bukan urusan dengan manusia. Kalau urusan dengan manusia kita bisa kongkalingkong, kita bisa nego, kita bisa omong dulu, sabar dulu, kasih uang rokok aman. Ada kan istilah itu, sudah gampang, tinggal kasih uang kopi kok, selesai. Enggak. Jangan pernah mau tersandung iman oleh kesalahan orang lain. Karena urusan rohani, urusannya langsung dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita sudah mengerti kehendak Allah, kita sudah punya kultur rohani, maka kita harus tetap ada di situ. Jangan ikuti jejak Ham. Sekali lagi saya mau katakan, Ham adalah lambang perbuatan jahat yang sangat buruk. Jangan kita ikuti. Inilah kejatuhan Ham yang berat. Dikontraskan oleh ayat yang ke-23. Lihat ayat 23, apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Sama-sama kita baca. Kejadian 9:23, 1, 2, 3. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Tindakan yang diambil oleh Sem dan Yafet adalah tindakan bukan menutupi kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Itu beda. Jangan bilang-bilang, oh ini ketong pun bapak ini ketong pun mama ini ketong pun kawan, dia ada bikin begini. Jangan bilang-bilang, tutup supaya ketong sonde malu. Salah juga itu. Yang betul adalah kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata, kalau memang harus ditegur, daripada kasih yang tersembunyi. Saya nanti mungkin saya akan bahas lain kali soal itu. Tapi cara menyikapi, cara bereaksi terhadap kelemahan, terhadap kekurangan, terhadap situasi yang tidak menunjang pertumbuhan iman, bukan seperti Ham, malah melakukan kejahatan, memanfaatkan kesempatan untuk berbuat jahat. Tetapi bagaimana mencari jalan keluar supaya yang sudah rusak bisa dipulihkan lagi, supaya yang sudah sakit bisa disembuhkan, supaya yang sudah lemah bisa dikuatkan. Haleluya.
Haleluya. Ini cara pandang yang berbeda. Sehingga Sem dan Yafet menjadi masuk dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang disebut. Sedangkan Ham tidak. Lalu apa yang selanjutnya terjadi, saudara-saudara? Kita lihat ayatnya yang ke-25. Setelah Ham berbuat salah, lalu kutukan keluar. Bunyi kutukannya begini. Ayat 25. Saya baca. Berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Hei, sabar dulu. Yang berbuat salah Ham, kok Kanaan yang disebut terkutuk? Dengar ini. Ternyata sikap yang keliru dari Ham, kejahatan yang diperbuat oleh Ham, itu menciptakan kultur baru. Hari Jumat yang lalu, hari Jumat ya, saya bicara soal Henokh menciptakan kultur pergaulan dengan Allah. Biasa bergaul dengan Allah. Di dalam keluarganya, akhirnya sampai di keturunannya. Tapi ternyata Ham dengan kesalahannya membuat ciri khas baru, yaitu ciri khas kejahatan. Dosa tidak diwariskan, saudara. Dosa tidak diwariskan. Dosa orang ya punya dia, tapi dosa seseorang bisa mempengaruhi keturunannya. Oh, Kanaan menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhan menurut firman Allah. Penyembahan mereka, cara hidup mereka, sampai-sampai ada ayat mengatakan sudah banyak orang mengeluh tentang orang Het, tentang orang Amori, tentang orang Sodom, Gomora. Itu semua keturunan Kanaan. Tercipta satu kekejian, satu generasi kekejian, keturunan yang keji di hadapan Allah. Yang kemudian berkolaborasi dengan orang Moab, berkolaborasi dengan orang Amon, yang ketika menyembah dewa-dewi mereka, mengambil anaknya sendiri lalu dibunuh. Dan tidak boleh didiamkan. Itu anak semakin dia teriak, katanya, semakin dia teriak, semakin sampai kepada dewa. Itu mereka punya. Keji sekali, mengerikan. Dimulai dari siapa? Dari keputusan seorang Ham. Mengerikan, saudara. Saudara, saya yakin dan percaya kita mau punya jalur keturunan yang suci. Haleluya. Kehidupan yang dampaknya itu dampak yang memberkati. Katakan amin. Tapi kalau kita salah memilih langkah, maka yang terjadi bukan suci, malah keji. Kulturnya malah jadi kultur dosa. Dalam tafsir Yahudi ada istilah begini. Ham dan Kanaan khususnya, itu memberontak terhadap Tuhan lewat memilih tempat tinggal. Mereka itu harusnya tidak tinggal di tanah Palestina. Mereka harusnya ada di tempat lain. Tapi karena mereka betul-betul keras kepala, mereka tinggal di Palestina. Makanya mereka bikin jahat di situ. Akhirnya Tuhan mengutus orang Israel untuk menghancurkan mereka. Dan harus ditumpas habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah roh Ham dan Kanaan sudah lenyap? Belum. Waktu saya sharing dengan istri saya soal Ham tadi di mobil, dia bilang, ternyata ini kejahatan yang kita lihat sekarang sudah dari dulu. Saya bilang sudah dari awal manusia. Ini kan seluruh manusia ini kalau menurut Alkitab lahir dari Sem, Ham, Yafet. Sudah dari zaman itu. Kalau mau tarik ke belakang lah sudah dari zaman Kain. Tidak ada yang baru, kata pengkhotbah, di bawah matahari. Tidak ada yang baru. Semua hanya pengulangan dari yang sudah pernah ada. Karena itu kita harus waspada.
Di zaman sekarang tahun 2022, spirit semangat kejahatan masih ada, merajalela, bahkan dalam bentuk-bentuk yang sangat mengerikan. Mari kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah punya komitmen membangun kultur, membangun budaya, pergaulan dengan Allah, tidak terpengaruh. Katakan amin. Makanya itu anak-anak sekolah kita harus mencatat ini. Ada begitu banyak ayat dalam perjanjian lama yang melarang orang Israel bergaul dengan orang Kanaan. Tidak boleh kawin dengan bangsa-bangsa lain. Bukan untuk mepele besompung jodoh kasihan. Tapi karena kulturnya memang gak bisa ketemu. Kultur bergaul dengan Allah, lalu kultur bergaul dengan kejahatan, gak bisa ketemu dia. Kalau zaman sekarang ini bukan masalah suku dan ras, ini masalah prinsip. Adakah kita masih mempertahankan prinsip pergaulan dengan Allah? Belajar dari kesalahan Ham. Jika kita melanggar, kita akan disebut anak yang tidak dihitung, anak yang tidak berarti, anak yang tidak berharga. Tapi bukan kita. Kalau kita mempertahankan hidup di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan yang setia, maka Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus menjadi teladan bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.